Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat kue kering. Kue kering yang super cantik-cantik dan tentunya rasanya pun sangat enak, mantul, dan ini nggak bikin enek ya teman-teman. Bahannya pun sangat ekonomis, mudah didapat, dan cara membuatnya pun juga sangat gampang. Cukup satu adonan saja, ini bisa menjadi 6 macam kue lebaran yang super enak dan cantik. Langsung saja yuk kita simak. Pertama-tama udah aku siapkan wadahnya, langsung saja aku masukkan 500 gram margarin, kemudian tambahkan 200 gram room butter, kemudian langkah selanjutnya siapkan mixer, dan ini langsung saja aku mixer dengan kecepatan sedang saja terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan sebanyak 225 gram gula pasir halus, lalu mixer kembali sampai tercampur merata. Mixer hingga tercampur merata saja, tidak perlu sampai mengembang. Jika dirasa sudah tercampur merata, langkah selanjutnya yaitu tambahkan tepung terigu sebanyak 1 kg. Selanjutnya tambahkan tepung terigu. Terlebih dahulu tepung terigunya aku sangrai, dan ini setelah aku sangrai aku tunggu sampai benar-benar dingin terlebih dahulu, baru aku tambahkan. Untuk menambah tepung terigunya, aku menambahkan secara bertahap sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Lalu kemudian tambahkan 4 butir kuning telur sambil aku mixer terlebih dahulu. Pastikan benar-benar tercampur merata ya Besti. Kemudian tambahkan kembali untuk tepung terigunya secara bertahap. Tambahkan kembali untuk tepung terigunya sambil dimixer kembali supaya tercampur merata. Dan tambahkan susu bubuk sebanyak 2 saset atau 2 bungkus susu bubuk yang ukuran 27 gram boleh ya teman-teman, atau setara sekitar 55 gram susu bubuk. Langkah selanjutnya aku adoni menggunakan tangan karena menggunakan mixer sudah agak terlalu berat. Jadi aku menggunakan tangan saja, dan terlebih dahulu tangannya aku bungkus dengan plastik supaya tidak lengket di tangan, atau untuk mempermudah ya teman-teman. Lalu selanjutnya tambahkan sebanyak 100 gram tepung maizena atau tepung jagung.
Dan pastikan dalam menguleni benar-benar tercampur merata dan sampai benar-benar kalis dan tidak lengket. Jika sudah kalis, langkah selanjutnya masuk untuk ke cooker pertama, yaitu kue semprit mawaran. Dan ini hasilnya teman-teman. Wow, cantik banget ya. Rasanya pun juga secantik bentuknya. Untuk cooker yang pertama udah aku siapkan loyangnya, dan ini udah aku olesin dengan margarin supaya tidak lengket. Untuk adonan yang tadi kita bagi menjadi 6 bagian sama banyak, kurang lebih sekitar 350 gram ya teman-teman. Dan ini langsung saja aku bentuk pakai cetakan kue semprit. Dan ini dijamin gak bakal bikin jempolnya sakit, karena adonannya ini lembut ya teman-teman. Setelah sudah dicetak, lalu langkah selanjutnya tambahkan topping di atasnya, di tengahnya. Dan ini aku menggunakan topping selai stroberi. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan topping lain juga boleh ya. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya langsung saja aku open, dan ini menggunakan oven listrik. Untuk suhunya sekitar 155 derajat Celcius selama 30 menit, gunakan api atas bawah. Dan bagi teman-teman yang menggunakan otang, gunakan api kecil selama 30 menit. Jangan lupa lubang otangnya ditutup ya teman-teman. Lanjut untuk cooker yang kedua, yaitu nastar klasik. Ini dia hasilnya. Untuk nastar klasiknya benar-benar enak, pokoknya bikin nagih ya teman-teman. Ini tuh cocok banget buat isian toples lebaran maupun ide jualan bagi teman-teman. Langkah pertama udah langsung saja aku siapkan loyangnya, dan gak perlu aku olesin dengan margarin karena ini gak bakalan lengket. Kemudian aku ambil adonannya sekitar 7 gram, kemudian beri isian selai nanas. Nah, caranya seperti ini, kita bulat-bulatkan. Dan untuk adonannya ini benar-benar mudah banget dibentuk ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman, bagi bestiku semua yang biasanya kesulitan membuat nastar klasik atau susah banget ketika membulatkannya itu gampang pecah atau bagaimana, ini dijamin nggak ya teman-teman, karena gampang banget dibentuk. Untuk ukuran dan isian selai nanasnya sesuai selera masing-masing saja ya teman-teman. Dan ini aku kira-kira sekitar 7 gram untuk adonan per bijinya, dibentuk bulat-bulat seperti ini ya teman-teman. Lanjutkan seperti hal yang sama sampai selesai. Dan ini dia udah jadi, langsung saja aku open menggunakan oven listrik suhu 155 derajat Celcius sekitar 20 menit. Gunakan api atas bawah ya. Kemudian selanjutnya udah aku siapkan 1 butir kuning telur, tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Ini untuk bahan olesannya ya teman-teman. Dan supaya warnanya lebih cantik, aku tambahkan sekitar 2-3 tetes pewarna makanan kuning tua. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan langsung saja ini aku oleskan di atasnya. Dan ini terlebih dahulu pastikan untuk adonannya setelah kita panggang, tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman, baru kita oles menggunakan kuning telur. Jadi pastikan benar-benar dingin terlebih dahulu. Jika masih panas ketika dioles dengan kuning telur, nanti hasilnya nggak akan cantik dan biasanya akan pecah-pecah ya teman-teman. Jika sudah dioles semua, langkah berikutnya nanti open kembali dengan suhu 135 derajat Celcius sekitar 15 menit, gunakan api atas. Oke, menggunakan otang, gunakan api kecil sekitar 15 menit, lubang oven dibuka ya teman-teman.
Yuk lanjut untuk cooker yang ketiga, yaitu tamrin cookies. Ini dia hasilnya untuk cooker yang ketiga. Wah, cantik banget dan rasanya pun juga pastinya enak ya. Ini cocok banget buat isian toples lebaran maupun ide jualan buat bestiku semua. Yang pertama udah aku siapkan keju dan ini langsung saja aku parut kejunya. Ini sekitar 40 gram. Bagi teman-teman yang suka kejunya lebih banyak, boleh ditambahin sekitar 50-60 gram keju parut. Lalu selanjutnya langsung saja aku ambil adonan, dan ini untuk ukurannya aku kira-kira saja ya teman-teman ya. Ambil adonan secukupnya, lalu bulat-bulatkan, kemudian agak ditekan supaya agak gepeng sedikit. Lalu masukkan ke dalam putih telur, dan untuk putih telurnya ini adalah putih telur dari 4 butir kuning telur tadi untuk adonan tadi ya teman-teman, jadi bisa dimanfaatkan. Lalu selanjutnya masukkan ke dalam parutan keju, jangan lupa tengahnya kita bentuk lubang seperti ini. Lakukan seperti hal yang sama sampai selesai. Buat bestiku semua, teman-temanku semua yang sudah subscribe channel Dapur Keluarga Kumara, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe, ya langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Sudah selesai dalam proses pembentukan, langkah selanjutnya tambahkan selai stroberi di tengahnya. Nah, caranya seperti ini. Tapi bagi teman-temanku, bestiku semua, jika ingin menggunakan topping selai yang lain juga boleh ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Langkah berikutnya, langsung saja aku oven menggunakan suhu 155 derajat Celcius sekitar 40 menit. Gunakan api atas bawah ya. Jika menggunakan otang api kecil 40 menit, lubang otang ditutup. Panggang sampai benar-benar matang sesuai dengan oven masing-masing ya teman-teman. Lanjut untuk cooker yang keempat, yaitu putri salju. Ini dia hasilnya. Wah, selain cantik, rasanya pun juga enak. Cocok buat isian toples lebaran dan ide jualan. Selanjutnya, siapkan alas, kemudian ambil adonan sekitar 350 gram. Lalu ambil secukupnya saja. Terlebih dahulu, kita pipihkan menggunakan rolling untuk ketebalannya dikira-kira saja. Lalu cetak atau bentuk menggunakan alat cetakan kue yang berbentuk bulan sabit. Untuk loyangnya nggak perlu aku olesin karena nggak bakalan lengket. Lakukan seperti yang sama sampai selesai. Dan maaf untuk pemanggangannya aku skip ya teman-teman. Aku menggunakan oven listrik suhu 155 derajat Celcius sekitar 30 menit. Gunakan api atas bawah. Jika menggunakan otan, gunakan api kecil sekitar 30 menit. Ketika kue sudah matang, baru saja keluar dari oven, langsung masukkan ke dalam gula donat. Kemudian setelah itu ditaburi dengan gula donat, karena kalau sudah dingin dia kurang menempel ya besti. Jadi ketika baru panas langsung saja taburi, masukkan dengan gula donat. Gunakan gula donat karena gula donat itu rasanya tidak terlalu manis dan ada sensasi dinginnya. Kue putri salju ini rasanya tuh enak, manisnya pas, nggak bikin enak, cocok buat isian toples lebaran dan ide jualan bagi bestiku semua. Lanjut untuk cooker yang kelima, kastangel. Ini dia hasilnya. Selain cantik, warnanya, rasanya pun enak, gurih. Pokoknya cocok banget ini buat cemilan bersama keluarga, isian toples lebaran dan ide jualan.
Seperti biasa, langsung ambil adonan sekitar 350 gram, kemudian tambahkan keju parut sekitar 40 gram keju parut. Tapi bagi teman-teman yang suka kejunya lebih banyak boleh ditambahin ya. Langsung saja kita uleni, aku uleni menggunakan tangan, dan terlebih dahulu tangannya aku bungkus dengan plastik supaya nggak lengket. Uleni sampai benar-benar tercampur merata. Selanjutnya, tambahkan sekitar 2 sendok makan tepung terigu. Kenapa saya tambahkan 2 sendok makan tepung terigu? Karena ini tekstur dari adonannya agak lembek ya teman-teman. Jadi nanti kalau tidak ditambahkan dengan 2 sendok makan tepung terigu, nanti hasilnya kuahnya ketika di oven akan melebar ya besti. Jadi tambahkan sekitar 2 sendok makan tepung terigu. Langkah selanjutnya, pipihkan adonan menggunakan rolling. Langsung saja aku cetak kembali. Dan maaf banget, ini aku menggunakan cetakan seperti ini. Menggunakan cetakan ini sebenarnya mainan Lego anak saya ya teman-teman. Jadi aku gunakan seadanya, aku memanfaatkannya, tapi ini bersih ya. Karena kebetulan cetakan saya tuh saya cari tidak ketemu. Jadi aku menggunakan bahan seadanya saja, jadi aku manfaatkan bahan di sekitar yang bisa dipakai. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya langsung saja aku open. Aku menggunakan oven listrik. Suhunya sekitar 155 derajat Celcius selama 40 menit. Gunakan api atas bawah. Jika menggunakan otang, gunakan api kecil, rak tengah, dan sekitar 40 menit ya. Jika sudah matang, keluar dari oven, tunggu sampai benar-benar dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, olesi menggunakan kuning telur. Nah, caranya seperti ini. Setelah itu, beri topping di atasnya, yaitu keju parut. Secukupnya saja atau sesuai selera masing-masing. Dan untuk bahan olesan kuning telurnya, aku menggunakan 1 butir kuning telur, tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Tambahkan sedikit susu kental sekitar 1 sendok teh. Kemudian tambahkan pewarna makanan atau optional ya, boleh di skip kalau nggak suka. Aku gunakan pewarna makanan kuning tua sekitar 2 tetes. Lalu kita aduk-aduk, aku aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Lalu gunakan untuk olesan di atasnya. Lalu oven kembali untuk mematangkan dari olesannya dan kejunya. Hasilnya enak, gurih, nggak bikin enek. Lanjut untuk cooker yang ke-6, Choco Stick Cookies. Dan ini dia hasilnya. Wow, enak, manisnya pas, ada rasa gurihnya. Pokoknya cocok banget buat isian toples lebaran dan ide jualan. Langsung saja udah aku siapkan bahannya sekitar 350 gram adonan. Kemudian kita pipihkan. Aku pipihkan menggunakan rolling. Untuk ketebalannya dikira-kira saja. Kemudian siapkan loyang dan langsung saja aku bentuk menggunakan cetakan. Nah, sama seperti tadi aku gunakan cetakan Lego mainan dari anak saya ya, karena cetakannya nggak ketemu, jadi aku pakai ini saja. Langsung saja aku cetak-cetak seperti ini. Lakukan seperti hal yang sama sampai adonannya habis atau sampai benar-benar selesai.
Dan untuk toppingnya aku gunakan bahan galeto warna putih. Dan aku sarankan kepada teman-teman bestiku semua, gunakan coklat batang agar hasilnya lebih bagus, lebih halus, lebih cantik, dan lebih mantap. Karena kebetulan aku tadi mencari coklat batang, ternyata nggak ada, di mana-mana udah habis. Jadi aku pakai bahan seadanya saja, aku pakai bahan ini saja. Kemudian nanti akan aku beri pewarna warna coklat, dan ini hasilnya. Jadi kita lelehkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian setelah dilelehkan, masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Dan ini aku potong menjadi 2 bagian. Jadi untuk teman-teman sesuai selera saja ya teman-teman. Kemudian hasil potongannya aku letakkan di atas adonan yang udah aku bentuk. Nah, caranya seperti ini. Jika teman-teman menggunakan coklat batang, itu hasilnya akan lebih halus, lebih rapi, dan rasanya pun juga lebih mantap. Kemudian beri hiasan di atasnya agar lebih menarik. Aku gunakan dari adonan, aku ambil secukupnya saja, aku pintar-pintar aku bulatkan lalu aku tekan di atasnya. Jika sudah selesai, langsung saja nanti dipanggang di oven menggunakan suhu sekitar 155 derajat sekitar 40 menit. Gunakan api atas bawah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Resep, cara, dan tips yang saya bagikan bermanfaat bagi semua bestiku dan teman-temanku semua. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.